Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya. Hari ini episode ketiga Saraba Channel di season 2. Saya ingin menghadirkan satu lelaki yang saya kira luar biasa lah. Dia adalah Pak Putu Ardi namanya Pak apa? Terlalu tua panggil bapak. Siapa dan? Apa? Saya panggil apa dan? Kak Ardi saya. Oh ya, Kak Ardi. Kak, siapa nama sebetulnya Kak Ardi? Putu Ardi Kayana. Berarti orang Bugis. Orang Bugis saya. Orang Bugis, papa mama Malaysia sama Singapura. Waduh. Apa kabar Kak Ardi? Kabar baik. Lama kita tidak ketemu, Iya, lama. Kayaknya sudah 20 tahun yang lalu. Ngomong tidak juga dong. Terus Kak, apa kesibukan siaran? Kesibukannya banyak, masih tetap di BNN. Masih tetap di BNN. Ya, kerja di lembaga saya sendiri. Oh, ada lembaga juga. Ya. Nanti kita bahas itu. Oke, Tapi saya mau tanya dulu, kenapa Kak Ardi pilih jalan ninjanya Kak Ardi ini sebagai seorang psikolog? Kenapa saya jadi psikolog? Kenapa? Iya. Awalnya itu gagal jadi dokter. Wow, pelarian berarti. Ya, dulunya pelarian. Berarti tidak ikhlas jadi psikolog. Awalnya. Ceritakan dulu Kak. Jadi awalnya kan saya mau sekolah kedokteran toh. Nah, saya merasa saya pinter dan Oh, merasa pintar. Oke. agak sombong saya kalau yang itu. Oke. Nah, terus tapi memang nasib kekayaan tidak berpihak sama saya. Pintar doang tidak Pinter cukup. doang ya? tidak cukup. Harus kaya juga. Harus kaya juga. Oke. Sekolah kedokteran mahal, Bos. Betul. Terus Tidak Kak. mau dibayar sama orang tua. Akhirnya saya banting setir. Mana tanah sudah habis. Tidak punya tanah. Oh, tidak punya Tidak ada warisanku. Oh. Oke. Nah, terus akhirnya mikirlah profesi apa yang sedekat mungkin dengan dokter, Ya. tapi tidak perawat. Oke. Kenapa tidak perawat? Karena mama saya sudah perawat. Jadi Oke. ada orang yang bilang toh, anak itu diupayakan lebih Tinggi daripada apa yang sudah mamanya lakukan. Woi, luar biasa. Nah, siap. Mama saya sudah diam di perawat toh. Oke. Jadi dia sudah tahu nih tetek bengeknya lah, seluk-beluknya jadi perawat kayak apa. Itu. Maka dia bilang lah, jangan perawat lah gitu. Oke. Nah udah, jadi cari profesi yang serupa dengan dokter, tapi kerjaannya saya tetap akan bisa menggunakan keahlian kedokteran saya bahkan sebelum saya sekolah kedokteran. Woi, luar biasa. Dan udah. yang lebih murah dari dokter. Lebih murah. Akhirnya saya mutusin buat kuliah jadi psikolog. Oke, gitu. di mana lah kuliah? Kalau jadi psikolog itu sebenarnya harus 2 kali sekolah. Oh, 2 kali sekolah. Sekolah yang pertama itu S1, sarjana seperti biasa, Oke. sarjana psikologi. Oke. Saya kuliah di Jogja, kalau sarjananya di Sanata Dharma Yogyakarta namanya. Universitas Oke. Sanata Dharma Dia Yogyakarta. kayak anu itu kalau kayak perawat kan ada lagi anu sekolahnya. Tapi kalau itu cuma S1 plus. Oh, S1 nah, kalau plus. saya S1 plus S2-nya plus. yang plus. Oh, S2 Jadi, plus. Oh, S1, habis S1 lulus. Nah, pas lulus itu orang tuaku sudah suruh kerja dulu toh, Oke. cari uang supaya nanti biasa biaya sendiri. Oke. Saya tidak mau. Karena supaya janji di Benalu lah. Supaya janji di Benalu. Saya tidak mau. Jadi saya bilang sama orang tuaku, Oh. kasih lagi saya 2 tahun stay, aku bayarkan. Saya satu gitu. Oke. Pokoknya saya sama orang tuaku kalau untuk sekolah saya main transaksional ibaratnya. Wih, Saya bilang luar biasa. Ya, saya bilang no, jadi to the point kan memang. Jadi memang ekonomi tidak bagus. Oke. Keuangan tidak bagus. Gitu. Jadi saya bilang sama papa saya dan mama saya. Oke. Mungkin jahat jadinya. Saya ngomong kayak begini lah pokoknya. Saya tidak mau tahu, saya tetap mau kuliah S2. Waduh. Kayak begitu. Saya tidak Kenapa mau tahu. Anda jahat Kayak begitu? Makanya saya bilang saya tidak mau tahu. Akhirnya saya sudah kerja sebenarnya di Jakarta waktu itu. Oke. Di salah satu perusahaan besar lah. Ternama di Jakarta. Gitu. Luar biasa. Nah 2 bulan saya kerja. Hmm. 2 bulan saya kerja saya bikin ulah, saya lawan bosnya. Kan memang sebenarnya saya tidak suka ditekan toh. Oh. Bukan tipikal yang bisa ditekan. Saya. Luar biasa. Tapi bisa bekerja di bawah tekanan. Oh, itu Cuma itu saya tidak suka ditekan Tidak suka sama ditekan. orang yang menurut saya tidak benar. Oke. Tidak suka ditekan tapi bisa kerja Bisa di bawah tekanan. luar biasa. Ya sudah akhirnya 2 bulan saya langsung mutusin keluar itu tanpa izin orang tua saya itu. Lagian juga saya pikir saya sudah bisa menentukan hidupku sendiri toh. Oke. Nah, jadi dari Jakarta saya balik ke Jogja lagi. Oke. Dengan sisa gaji yang ada waktu itu kalau nggak salah saya pegang uang sekitar 3 jutaan deh waktu itu. Zamanku bisa mampu hidup seberapa Zamanku lama? di Jogja kan murah. Murah, iya. Di Jogja Makanan mah nasi ayam cuma 6.000. Iya. Betul, Betul. ada artinya 3 Iya, juta itu betul, bisa betul. kaya raya di Jogja. Gitu. Nah, makanya pas 2012 saya balik Jogja lagi toh. Pokoknya habis saya keluar bulan Maret.
Saya ingat banget itu, saya sampai di Jogja 5 April. Saya ingat pertanggal-tanggalnya. Tahun berapa? 2012. Saya kerja Februari Maret 2 bulan. Detail sekali. 31 Maret saya terakhir kerja. Tanggal 5 April saya balik ke Jogja. Ini kecerdasan memang dari lahir mungkin. Kan saya selalu ingat tanggal itu. Pokoknya kalau tanggal-tanggal kehidupan terus diingat. Kenapa? Mungkin karena saya Menurut Kak Ardi kenapa itu penting? Karena mungkin di setiap tanggal-tanggal itu jadi tanggal yang berkesan. Misalnya nih ya, tanggal 5 saya ingat ketika saya memutuskan buat ini akhirnya perjuanganku lepas dari Jakarta. Saya nggak suka tinggal di Jakarta. Kayak gitu. Ya maksudnya saya tinggal di Jakarta, hidup mewah, punya uang, kayak gitu-gitu. Tapi membuatku itu nggak hidup. Nah itu mungkin saya sudah terbiasa di Jawa, di Jogja toh. Nah akhirnya tanpa izin saya langsung balik tuh. Jadi beli tiket terakhir waktu itu zaman tiket dulu Jogja Jakarta dapat 215.000 yang kayak gitu lah. Langsung murah banget. Udah bawa bagasi tuh lengkap. Jadi saya tinggalin motorku di Jakarta. Saya balik ke Jogja. Udah begitu sampai Jogja. Setelah sampai Jogja saya tes TOEFL segala macam, terus saya balik ke Jakarta lagi. Apa lagi? Jemput motorku. Jadi motorku itu saya bawa dari Palu. Motorku itu menemani saya. Motorku itu setia daripada siapapun yang pernah ada di dunia ini. Motorku itu berangkat. Kasih nama dong. Siapa? Cibi. Ada marukocannya tidak? Enggak. Berasal dari kata Cherry Bell. Ini dia Cibi gitu. Jadi motorku itu Palu. Jogja, Jakarta. Nah di Jakarta dia ngambek. Kenapa? Kayaknya lebih hebat motorku daripada saya dan orang tuaku. Kenapa? Dia lebih tahu kalau saya nggak akan cocok hidup di Jakarta. Luar biasa. Jadi begitu saya bawa dia sampai di Jakarta, setiap saya mau berangkat kerja dia ngambek dan mati. Saya pernah buang motorku itu di jalan terbesar di Jakarta, salah satunya di TB Simatupang. Saya buang di pinggir jalan. Kenapa? Karena kan saya mau kerja. Lah kan saya nggak mungkin dipecat nanti kan gara-gara motor. Akhirnya karena sudah frustasi saya buang motorku di TB Simatupang. Pas pulang saya pikir coba aja singgah kalau masih ada. Ternyata nggak ada yang nyolong dia. Masih utuh. Tunggu, motor apa? Vega R tahun 2007. 2008 punya masih bagus dong. Lanjut. Masih lucu dia. Masih cibi. Nah akhirnya kan saya pelihara, saya simpen kan nih motorku ini di gudang. Kan di Jakarta saya tinggal sama kakak saya, kakak sepupuku. Nah saya taruhlah motorku di gudang, nggak pernah dikeluarin 2 bulan, nggak dipakai. Selama 2 bulan saya naik angkot ke kantor, bolak-balik, berangkat kerja jam 5 sampai rumah jam 10 malam tiap hari kayak gitu. Saya bilang bukan hidup kayak gini deh. Habis di jalan, tua di jalan bro. Terus? Ya udah akhirnya saya mutusin balik ke Jogja toh. Habis itu saya balik ke Jakarta lagi buat jemput dia. Jemput motor? Dia hidup dong. Serius? Nggak diapa-apain. Pas saya bilang yuk kita balik ke Jogja. Diajak bicara. Nah akhirnya tunggu. Kak Ardi ini waras. Makanya sih saya ajak dia waras. Jadi pokoknya saya ajak dia balik, dia mau hidup. Jadi saya bawa kan sampai ke stasiun Manggarai. Jadi harusnya kan tadinya kalau misalnya saya nggak bisa bawa dia, saya akan minta open atau mobil open buat bawa ke stasiun. Tapi karena saya bisa bawa, saya bawa sampai stasiun Manggarai. Tidak kenapa-kenapa. Terus saya masukin dalam kereta, udah sampai Jogja, udah sampai sekarang sudah di Palu lagi dia. Sudah di Palu sekarang? Sudah di Palu sekarang motor itu. Luar biasa. Motor itu ikut tetap ke Palu. Gitu. Terus kenapa memutuskan pindah ke Palu? Nah itu kan tadi saya bilang, akhirnya kan saya transaksional sama orang tua aku. Saya pokoknya tetap maksa saya mau kuliah S2. Nah pas sampai di Palu, saya balik ke Palu diceritanya nunggu pengumuman UGM kan. Saya daftarnya di UGM. Jadi di UGM itu kalau daftar psikolog, saya pilihnya klinis. Jadi klinis ini memang lebih dekat banget dengan kedokteran. Cuma bedanya kalau psikolog klinis tidak pakai obat mengobati orang. Selain klinis apa lagi? Ada psikologi industri organisasi itu yang ngurusin perusahaan-perusahaan. Nah, ada psikolog pendidikan. Nah, saya pilih klinis. Klinis ini dekat banget sama gangguan kejiwaan, kesehatan mental, narkoba kayak gitu. Cuma tidak pakai obat. Gitu. Nah, makanya akhirnya begitu saya lolos di UGM, saya bilang sama bapak saya nggak mau tahu, saya mau masuk. Kenapa? Karena saya ingat yang daftar itu 270 orang, yang diterima cuma 30 orang. Dan di UGM pula. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama papa saya, papa cari uang di mana kayak terserah, bukan urusanku sama mamaku. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya saya jahat gitu. Terus akhirnya saya ingat kok pengumuman itu subuh jam 6. Terus saya bilang sama papa saya, saya bilang kayak gini,
Lah kan papa dengan mama itu punya tanggung jawab besarin anak dan sekolahin anak. Ya udah, itu tanggung jawabnya jadi orang tua tuh. Betul. Tanggung terus apa jawab? Terus saya jawab, tanggung jawab saya jadi anak sekolah yang bener kan. Nah, saya bilang lah, selama saya sekolah kan saya nggak pernah nggak bener. Iya betul. Nah, saya buktinya pinter lulus di UGM sekarang. Nah, ini tanggung jawabnya papa dong. Kayak gitu. Jadi akhirnya transaksional tuh. Ya udah, akhirnya papa saya kasih sejumlah deal. Dealnya siang. Dealnya siang, papa saya langsung ambil sertifikat rumah, bawa ke bank. Karena emang nggak punya duit kok. Belas sama sekali nggak punya duit. Jadi bawa ke bank, terus papa saya nelpon. Udah, daftar ulang aja di UGM. Udah, akhirnya langsung daftar ulang kan. Saya tanya dari mana uangnya. Tidak beban itu sebagai anak. Kan saya pinter. Wah, iya. Kalau situ nggak pinter ya pasti akan jadi beban karena nggak bisa balas toh. Nah, itu. Jadi maksudnya adalah ya saya merasa bahwa saya akan bisa sekolah dengan baik di UGM. Gitu. Nah, makanya akhirnya itu kuncinya. Percaya diri dan percaya sama apa yang saya cita-citakan. Nah, makanya akhirnya begitu dikasih duit, saya bawa ke Jogja. Ya, Jogja bukan tempat baru buat saya. Gitu. Motor saya masih ada di sana, si Cibi. Bukan tempat baru bagi Kak Ardi dan si Cibi lah. Bukan tempat baru buat saya dan si Cibi. Akhirnya dengan uang yang sudah dikasih langsung bayar uang kuliah 11 jutaan, langsung bayar kosan, kontrakan, udah tinggal. Udah habis itu saya mulai kuliah. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak mau pantang menyerah sama apa yang saya inginkan. Dan beruntungnya saya berani ngelawan papa saya. Dalam tanda kutip ngelawan yang benar nih karena saya sekolah benar. Nah, pas semester 2 papa saya dapat rezeki. Jadi papa saya dapat pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Nah, akhirnya berarti kan nggak susah lagi toh. Ya udah saya tetap bisa lanjut sekolah. Terus akhirnya ya udah selesai. Begitu 2 tahun saya sudah mau lulus. Saya ingat banget hari ini saya ujian tesis. Sebelum saya ujian tesis, saya dapat job ke Papua dulu pertama. Job apa? Ada ada asesmen kesehatan, ada asesmen potensi. Potensi. Jadi saya dikasih tahu ada job ke Papua kayak gitu. Dapat rezeki. Tapi sebelum itu saya sudah dipanggil ke BNN sama kampusku. Nah, itu tadi yang saya bilang. Saya termasuk salah satu yang saya bilang toh bisa Berarti di BNN tidak melamar. Tidak lah, kalau itu PNS tuh tetap melamar gitu. Jadi ceritanya sampai ke BNN itu sebenarnya adalah perjalanan yang tidak disengaja. Tuh. Tidak disengajanya adalah kan tadi saya bilang saya tidak setengah-setengah sekolah. Tuh, saya bukan, maksudku adalah orang-orang yang di UGM itu menurutku sudah pasti orang-orang pinter-pinter pakai banget. Itu maksud ditanya. Itu saya juga nggak tahu saya pinter banget itu tidak. Tapi saya merasa bahwa saya pasti pinter bisa ada di situ. Itu satu. Tapi yang kedua, kecerdasan aja udah cukup di UGM. Kita harus punya ketangguhan, kerja keras, perjuangan, upaya. Intinya jangan tidak mudah menyerah, itu UGM banget lah itu. Karena susah masuk, susah keluar. Kayak gitu. Jadi tidak kebayang, tidak kayak tempat lain misalnya. Masuknya gampang, keluarnya ya udah tinggal ujian gitu, selesai gitu. Enggak. Tempatku guru-guru besar semua, saya belajar banyak. Nah, di Lalah adalah beberapa dosen yang ngelihat potensiku. Gitu. Nah, udah dia percayakan saya buat ikut penelitiannya dia, yang dia senangnya adiksi dan dia tahu saya juga suka adiksi. Narkoba. Adiksi ini narkoba. Ya. Dia panggil lah saya ke Balai Rehab BNN, rehabilitasi terbesar dia ada di Indonesia itu ada di BNN di Lido. Masuklah saya ke sana dengan beberapa teman-teman. Kami bikin penelitian, riset. Nah, habis riset itu saya mulai tertarik nih, makin tertarik. Jadi sebelumnya memang saya sudah koasnya di adiksi. Jadi memang sepanjang saya kuliahku memang saya spesialiskan untuk ambil psikolog klinis di bidang remaja. Jadi saya ngurusin anak remaja dengan kenakalan-kenakalannya, pertumbuhannya, masalah-masalahnya. Sama adiksi. Saya koasnya juga di adiksi. Lebih banyak. Nah, makanya si dosen ini tadi lihat talentku, kemampuanku. Akhirnya dibawalah saya ke BNN Lido. Sampai di Lido berhasil penelitiannya, bagus kan? Pulang dapat duit nih. Nah, dapat duit. Bayar kos bisa lagi. Enggak lah, saya nggak mau, itu tanggung jawab papa saya tahu. Pokoknya sekolah itu kan urusannya masih urusan papa saya. Enggak lah, saya pulang. Jadi kalau dapat duit tidak buat saya makan, buat saya belanja, buat kebutuhanku. Saya tidak mau meringankan beban orang tua saya. Nah, yang menjadi tanggung jawab dia. Kecuali saya memberatkan apa yang sudah dia kasih. Kalau prinsipku adalah kalau dia sudah kasih, saya menyalahgunakan itu memberatkan. Tapi kan dia sudah kasih, saya pakai dengan benar. Nah, saya tidak di tempat yang tepat, yang ngapain saya menjadi sesuatu yang menyiksa diri. Gitu. Jadi begitu saya dikasih duit,
Saya bilang, jadi disclaimernya adalah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa mau, misalnya nih orang-orang pada mau, tapi kan jahat banget. Iya, Lah saya baru jahat, pertama ketemu lah orang jahat, begini. jahat itu kalau situ nggak bisa dipercaya. Oke. Tuh. Jadi kalau situ dikasih uang 500.000, kalau saya punya prinsip kayak gini, takdirnya bapakmu itu nggak bisa diubah. Oke. Kalau memang takdirnya dia ngeluarin 5 juta buat biayain kuliahmu, Itu takdir. ya itu takdirnya. Oke. Dan kalau sudah takdirmu juga untuk ngabisin 5 juta itu, ya udah ngabisin aja, nggak usah pusing. Siapa suruh bikin Anda? Ya siapa suruh itu sudah takdir toh. Nah, itu sudah takdir kita kan. Iya, iya, Nah, iya. kita biasanya jangan meributkan diri. Oke, Kayak gitu loh. oke. Nah, makanya akhirnya saya pikir ya udah tetap hidup dengan tetap pakai dengan papa saya tadi. Oke, Jadi luar biasa. uang yang ada saya pakai buat kebutuhanku. Misalnya Oke. nih saya beli sepatu, beli baju, Wow, beli handphone, oke, kayak oke. gitu. Itu pertama. Nah setelah itu saya kembali dipanggil sama dosenku Dosen. Ke untuk BNN ke lagi? BNN lagi. Oke. Penelitian lagi? Kali ini memberi dukungan terapi gitu buat orang-orang tuanya. Sudah mulai. Sudah mulai toh, Woi. mulai dengan dosenku. Oke. Nah, pada saat itu kebetulan saat datang itu adalah saya sudah mulai nih kayaknya saya mau tes PNS nih di Oke. BNN. Nah, kebetulan ada lowongan kerja BNN, PNS-nya, lowongan Di PNS. Jogja. Kan kalau PNS nasional, angkatanku itu Oke. angkatan pertama yang tes hanya pakai tes komputer toh, tidak pakai yang lain-lain. Oke. Hanya CAT, cuma CAT toh. Oke. Nah, ya udah akhirnya saya kan tes CAT nih. Pada saat saya tes CAT, saya sudah tahu Mau lulus? kalau kan langsung diumumin toh. Oh, oke. Nilainya langsung diumumkan. Oh. Nah, waktu itu tesnya kayak gini modelnya karena saya pertama. Jadi nggak ada tes wawancara, nggak ada tes macam-macam, bener-bener murni. Jadi kalau ada orang yang bilang tes paling murni ya sudah saya punya angkatan. Oh. Kayak gitu angkatan saya karena Oke. nggak ada wawancara. Kalau Oke. wawancara itu kan masih bisa selalu. Iya. Ada kemungkinan. Saya tidak menuduh tapi ada kemungkinan. Nah, tapi pada saat saya tes nih yang mendaftar 60.000 orang. Pendaftar diterima? kedua terbanyak. Yang diterima? Diterima cuma 360-an. Oh, oke. Nah, Kak Ardi salah satu. Yang dari 360 untuk penyuluh narkoba saya nggak tahu berapa ribu yang daftar. Yang diterima cuma 33. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Provinsi saya 34. 30 ya itu sudah 34. Oh. Nah, 34 itu belum ada Kaltara. Oh, Waktu iya. angkatan saya belum ada Kaltara. Oh, iya, Kan baru. Kalimantan Utara belum Iya, jadi. oke. Hitungannya 33. Oke. Nah, terus kemudian akhirnya saya tes mewakili saya tes di Indonesia Timur di Makassar. BKN Makassar itu mewakili Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, 4. Oke. Nah, berarti kan kalau saya mau dapat di Sulawesi Tengah, saya harus jadi juara 1 karena Oke. yang terpilih hanya yang juara 1 untuk setiap daerah. Oke. Jadi misalnya nih dirimu mau mendaftar untuk jadi pegawainya di Jakarta, Oke. ya berarti dirimu harus jadi juara Juara 1 satu dulu. di tes di Jakarta. Nah, dan tidak ada bukan dulu lagi kalau kayak sekarang masih bisa kita bilang dulu karena masih ada wawancara kita harapkan. Punya aku enggak, udah tes mati pokoknya harus jadi juara 1, nggak ada pilihan lain. Oh iya, itu harga mati. Harga mati. Oke. Nah, jadi begitu saya tes di BKN Makassar, udah pas selesai saya enter, keluar skorku 376. Zaman dulu tuh tinggi banget itu. Itu sudah paling tinggi. Nah, paling tinggi. Dengar dulu. Habis itu yang lucu nih, pegawai BKN-nya lewat nih di sebelahku. Langsung dia pukul pundakku. Dia bilang, "Dek, kebetulan saya kloter terakhir tes." Oke. Jadi kebayang toh? Nah, jadi si bapaknya ini ngomong, "Dek, nggak ada yang nilainya setinggi kamu satupun dari yang sudah tes 3 hari sampai hari ini." Wah. Udah kan? Saya sudah tenang tuh berarti. Oke. Oke, berarti saya lulus. Nah, keluar saya kan. Pas keluar, saya buka pengumuman. Saya lihat pengumuman zaman dulu belum online. Masih di kertas. Masih di tapi kan langsung di ranking kan? Iya. Nah, jadi semua orang sudah kelihatan nih nilainya. Tetap saya yang paling atas harus ya. Tapi ternyata di atasku masih ada orang. Oh, begitu. Masih ada 1 orang lagi nih. Wah, namanya singkat banget. Dia namanya singkat banget nih kalau kenal namanya Tino. Cuma Tino Tok. Tino Tok, nggak ada nama lain. Mengalahkan ibu. Ardi Kayana. Udah saya mikir tuh waktu itu kalau Tino ini Sulawesi Tengah, Oke. saya kalah berarti. Putus. Satu-satunya harapan adalah Tino ini bukan Sulawesi Tengah. Oke. Udah saya nggak ngerti sudah. Saya ikhlas sudah toh. Saya ikhlas. Saya nggak ketemu dia soalnya. Tidak berencana mau pukul tidak ketemu. Nah, tes itu, hari itu tes itu toh, jam 1 deh selesai. Pesawatku jam 4 Oke. ke Jakarta untuk ke BNN tadi. Oke. Mau terapi itu. Saya berangkat. Oh, sampai di BNN. Kebetulan itu ulang tahunku. Jadi saya tes PNS itu tanggal 13 Oktober.
ulang tahunku Bertepatan dengan tanggal ulang 15 Oktober. Oke. Jadi sehari sesudahnya kan tanggal 13 nih. 14 saya berangkat. Ya 13 saya berangkat, 14 saya sampai sana, 15 itu tesnya di terapi di BNN. Oke. 15 itu pas ulang tahunku. Nah, jadi habis terapi paginya, siangnya teman-teman bikin kayak surprise gitu motor. Nah, segala macam. Saya berdiri di bawah tulisan yang ada tulisannya Badan Narkotika Nasional. Terus saya duduk. Nah, terus saya bilang sama semua orang di situ. Tahun ini saya pasti kerja di sini. Boy. Saya kayak gitu loh. Nah, tahun ini saya bilang kerja di sini. Karena saya sudah yakin tuh sama nilaiku tadi. Walaupun ada yang namanya Tino ini, tapi saya percaya diri saja. Setidaknya kerja di BNN lah. Iya. Nah, Oktober, November, Desember pengumumannya. Pengumumannya tanggal 11 Desember. Diinget Tanggal 11 Desember yang saya cari bukan namaku waktu pengumuman. Tino. Kenapa? Karena saya cuma mau tahu dia ada di mana. Karena kan saya juara 2 toh. Iya. Jadi kalau dia Tino Sulawesi Barat, Aman. berarti atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tenggara, sudah pasti saya lulus di Sulawesi Tengah karena saya kedua kan. Iya. Begitu saya buka Tino Sulawesi Barat. Saya tidak lihat lagi namaku. Langsung terduduk saya. Temanku yang lihat, iya Putu, kamu lulus di di Sulawesi Tengah. Ya sudah, saya sudah tahu. Besoknya langsung pulang Palu, urus berkas-berkas, terus baru ke Jakarta. At least begitu selesai dari Jakarta, saya ujian tesis, saya lulus S2, terus saya bilang sama Pak, kan saya sudah bilang dari awal, saya harus kuliah S2 yang benar dulu, bukan terus apa jawabannya ayah anda? Ya sudah, aku cuma bilang emang kok dia misal lawan. Wah, berarti sekarang sibuk di BNN. Ya, sibuk sekarang di BNN, jelas. Sudah berapa lama jadi di BNN sini? Saya terangkat 23 Maret 2015. Sudah 5 tahunan ya? 5 tahun sudah. Oke. Terus berarti apa kerja di BNN ini? Jadi psikologi apa di kerja? Di BNN 2015, 2016, 2017 saya di psikolognya. Oke. Terus tapi sebenarnya saya terangkatnya di penyuluh. Tapi waktu itu diminta untuk gabung di klinik. Makanya jadi psikolog klinis di situ. Kebetulan saya juga psikolog klinis kan. Oke. Nah, habis itu 2017 saya balik lagi ke penyuluh narkoba. Jadi sekarang kerjaanku di penyuluh narkoba. Tapi sebelumnya jadi psikolog. Tapi sampai sekarang juga masih kalau ada kasus apa-apa atau ada apa. Kebetulan sekarang sudah ada psikolognya sih. Sudah ada psikolog lain. Sudah ada yang tempati. Oh gitu dia saya undang. Nah, beda dong, beda kualitas. Beda pengalaman, beda jawaban. Luar biasa. Tapi ini kita bicara tentang kerjaannya Kak Ardi itu menjadi psikolog. Kenapa anak-anak muda itu cepat sekali terpengaruh dengan narkoba kan? Nah ini penting juga. Ini sebenarnya lebih penting daripada cerita. Sebenarnya menurutku bukan cuma anak muda, semua orang. Gitu. Tapi kalau spesialis ketika kita ngomong anak muda, kebetulan itu spesialisasiku tuh anak muda dan segala macam. Saya mau bilang kalau bukan cuma narkoba sebenarnya yang anak muda cintai. Tuh, bukan cuma anak muda yang bikin, bukan cuma narkoba yang anak muda adiksikan kayak gitu. Janda bolong gitu. Seksualitas itu tuh semua adalah hal-hal yang menjadi bagian dari apa yang diadiksikan sama anak muda gitu. Dan kemudian narkoba ini menjadi salah satu yang paling rentan mereka lakukan. Kalau ditanya kenapa, saya selalu bilang jadi anak muda itu berarti hidup dalam badai. Badai itu cuma hidup di senja toh. Badai itu kan kalau di laut itu biasanya ada juga di Krispati. Tidak ada, di senja saja. Di senja yang di peralihan. Itu badai Krispati. Nah, itu lain itu. Kalau badai Krispati nanti dia keren dia. Nah, kalau di peralihan toh, peralihan. Jadi peralihan misalnya nih siang ke malam itu perubahan angin toh. Nah, itu membuat kapal menjadi lebih terombang-ambing. Nah, anak muda ini juga peralihan. Peralihan proses menuju peralihannya adalah dia ini masih kecil. Sebenarnya. Iyalah, secara pengetahuan masih kecil, secara pengalaman masih kecil. Secara apa lagi? Pendapatan juga masih, kemandirian masih kecil. Pengambilan keputusan masih kecil. Masih kecil. Tapi sok-sokan nggak mau diatur. Ya kan? Ya emang karena dia sudah merasa bahwa jadi dia sebenarnya masih kecil, tapi dia merasa sudah besar. Jadi ini masalah persepsi saja sebenarnya. Masalah peralihan itu sebenarnya adalah masalah persepsi ketika dia merasa saya nggak mau lagi dianggap jadi anak kecil yang diatur tadi. Tapi ketika dia menjadi besar pun dia sebenarnya juga tidak siap menjadi besar karena dia belum mampu.
Maka kan peralihan toh. Saya kayak pernah dengar ini materi. Itu. Bingung dia. Nah, saat dia bingung itu, toh, barulah kemudian dia banyak mencari toh, mengeksplorasi dan segala macam. Nah, masalahnya pengeksplorasian anak remaja, anak muda di Indonesia tidak termasuk sebuah tidak ada normatifnya kita itu kadang-kadang tidak mengizinkan anak muda untuk bisa mengeksplorasi secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, normatifnya kita lebih mendepankan pada anak muda itu mengeksplorasi dalam batasan ketakutan, bukan dalam eksplorasi dalam batasan bertanggung jawab. Jadi beda nih, dia mengeksplorasi tapi ketakutan. Akhirnya dia jadi pembohong kan. Jadi mau ke sana, bilang sama mama aku saya kerjakan tugas. Bilang ini saya mau jadi begini, bilang ini saya mau jadi begini. Ya karena itu dia mau bebas tapi takut. Jadinya dia akan banyakin berbohong. Nah, coba kalau di ekspornya dia diberi kebebasan buat ekspor tapi diajar bertanggung jawab. Dia harusnya tidak perlu berbohong jadinya kan. Jadi kalau mau pakai sabu bilang saya pakai sabu. Nah, kalau itu lain ceritanya. Ini baru yang kepribadian ini. Nanti kalau yang sabu akhirnya kan jadi tak biasa karena kebohongan. Iya, karena sudah budaya kan. Karena kan tadi normatif tadi toh yang takut. Nah, normatif tadi yang takut, normatif tadi yang nggak boleh ini, normatif tadi yang nggak boleh ini, normatif ini yang nggak boleh ini. Semuanya nggak boleh. Akhirnya babohong. Akhirnya jadi babohong, itu satu. Babohong itu juga kan bikin dia tidak nyaman. Nah, kalau dia tidak nyaman, akhirnya lama-lama dia jadi tertekan sendiri toh. Nah, kalau dia tertekan sendiri, stres. Kalau dia stres, ketemu teman-temannya merasa punya jalan pintas untuk memberikannya, ya ketemuan loh. Ya kalau misalnya teman-temannya dia misalnya bergaul sama teman-temannya yang hobi nge-seks. Ya jalan pintasnya adalah ya udah kita nge-seks bareng aja untuk mendapatkan itu. Tapi kalau dia gabungnya dengan teman-teman yang menggunakan narkotika, ya otomatis ya udah kita pakai narkotika aja. Kalau dia gabungnya sama teman-teman yang suka menyolong, ya dia akan jadi nyolongnya. Jadi sebenarnya bakatnya itu sebenarnya di dalam dirinya dulu. Gitu. Bakat gangguannya itu ada di dalam dirinya dulu. Bakat stresnya dia punya dulu. Nanti stresnya ini kalau dia ketemu sama cara menyelesaikan stresnya yang tidak adaptif. Kalau saya bilangnya tidak adaptif, bukan tidak baik. Kalau tidak adaptif itu kan artinya ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri toh. Dia ketemu dengan sesuatu yang tidak adaptif, ya sudah akhirnya dia menjadi sesuatu dengan yang seperti yang dia contohi. Dan anak muda memang paling mudah untuk mencontohi. Paling banyak juga. Kenapa? Karena prinsip mereka kayak tadi saya bilang. Mereka tuh mau menjauhi orang tua karena mereka merasa sudah besar. Nah, dia mau lagi dikontrol. Dia juga tidak nyaman sama orang tua. Selain orang tuanya dia, orang tua yang lain pokoknya. Orang yang lebih tua dia tidak nyaman gitu. Kecuali Anda nyaman dengan orang tua. Makanya kecuali kita bisa menjadi lebih komunikatif sama dia, maka dia mau. Nah, mereka ini lebih punya yang namanya kan saya lupa istilahnya. Jadi mereka dekat dengan sesamanya mereka. Iya, betul. Nah, itu mereka lebih bisa berbagi dengan sesama mereka. Maka di zaman now kalau orang tua mau didengar, jangan jadi lebih tinggi dari anak muda. Tapi jadi setara dengan dia. Sehingga antara anak muda tadi dengan orang tuanya tidak punya jarak. Saya tadi dengan papa saya. Itu bagus itu. Saya dengan papa saya itu tidak akan pernah sama. Papa saya tetap orang tua saya. Saya anaknya. Tapi dari segi papa saya menempatkan dirinya setara dengan saya. Kayak begitu. Jadi maksudnya adalah papa saya mau mendengarkan saya. Kemudian dia mau lihat potensi saya. Nah kalau dia percaya, kenapa papa saya bisa percaya misalnya sampai dia mau ambil uang bank, sambil dia mau gadein, karena papa saya tahu dia menggadaikan sertifikat rumah ini yang mungkin nanti kalau dia nggak bisa bayar berarti rumahnya diambil toh, saya nggak punya rumah lagi sama sekali. Tapi dia tahu dia menggadaikan ini sama anaknya yang sepanjang dia hidup saya tidak pernah mengecewakan tanggung jawab yang dia kasih. Itu. Tapi bukan berarti saya jadi anak baik-baik, tidak. Kayak gitu maksudnya. Saya bilang. Jangan dibilang saya jadi anak baik-baik. Jadi lebih ke yang pada bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau papa saya misalnya, berarti sebenarnya siapa yang salah? Apakah orang tua? Ya sebenarnya tidak bisa dibilang salah. Sebenarnya bukan konsepnya bukan siapa yang salah jadinya. Tetapi siapa yang mau mengambil peran untuk memahami. Sekarang kayak begini. Masa anak muda yang disuruh memahami orang tua, yang hidup duluan siapa? Orang tua. Ya, berarti kalau misalnya kita mau ngomong bahwa dalam konteks bahwa kita mau membimbing si anak muda untuk bisa jalan,
orang tua kan sudah pernah semuda dia toh. Iya. Asumsinya dia pernah menjalani kehidupannya anak muda. Oke. Dia tahu dong. Harusnya dia mengerti. Ya. Oh, Maka sama kayak begini. Guru ngomong kayak begini sama muridnya. Ibu guru ini minta kau mengerti apa yang ibu guru maksud. Nah itu kan nggak fair dong. Iya. Betul. Kan Betul. yang muridnya siapa? Saya. Nah kan dirimu toh. Masa ibu guru saya minta kamu mengerti saya yang jauh lebih tua? Iya, harusnya Harusnya guru yang mengerti saya. Saya kasih banyak kerjaanku. Saya berusaha lebih memahamimu toh. Nah, ketika saya sudah memahamimu dan ternyata bahwa memahami tapi bukan menyetujui Iya. beda. Dipahami. Nah, dulu. dipahami dulu. Jadi ketika saya sudah paham bahwa oke, saya paham kesulitanmu. Tapi saya tahu tugas ini tetap harus dikerjakan. Bukan berarti setelah saya paham saya tidak kasih kerjakan tugas itu. Gitu. Jadi lebih ke caranya sih. Oke. Gitu. Harus caranya ya Kak. Oke. Nah, sekarang ini Kak, selama Kak Ardi, tahu setelah kita bicara 2 tahun ini Kak Ardi sudah tidak lagi jadi psikolog BNN. Sebelum-sebelumnya. Apa kendala terbesar kalau Kak Ardi lihat dari Proses para pengguna narkoba, proses rehabilitasinya? Ya sama balik lagi ya. Even 2 tahun ini saya tidak lagi, tapi itu pekerjaanku, keahlianku kayak gitu. Jadi artinya saya tetap masih menangani pasien. Oh masih tetap. Oke. Ya. Karena kelasnya tinggi kan. Karena ya tadi itu. Nah, hambatannya atau hambatan yang saya alami yang sebenarnya menghambat proses pemulihannya orang-orang yang sudah pakai narkotika, keluarga. Ya. Justru Why? lucu toh ini. Oke. Keluarga datang misalnya bilang mau rehab anaknya. Yang pengen sembuh kan keluarganya nih. Nah, tapi begitu dikasih tahu bahwa yang bermasalah keluarganya, dia nggak mau mengaku salah. Nah, terus gimana dong? Nah, tadi situ yang minta sembuh. Oke. Hah? Jadi bagaimana cara menghadapi? Nah, ya sudah saya ikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, justru tapi emang kayak gitu. Artinya adalah kalau orang tuanya nggak mau terlibat dalam upaya pemulihan, saya harus jelaskan. Jadi sama kayak begini. Dirimu mau dioperasi, misalnya nih, dirimu ada benjolan di tangan misalnya. Iya. Gitu kan, terus saya bilang, ya kalau mau sembuh harus dioperasi. Tapi dirimu bilang, enggak saya nggak ngerasa perlu dioperasi. Ya saya kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya, nggak mungkin saya maksa buat bersihin tangannya. Betul. Nah, jadi sama juga kayak tadi itu. Jadi ketika orang tuanya ngerasa bahwa saya tidak merasa bermasalah sehingga anak saya pakai narkotika. Oke. Padahal misalnya saya sudah wawancara panjang lebar sama anaknya, sudah ngobrol lama-lama dengan anaknya. Dan memang ternyata orang tuanya masalah di keluarga. Misalnya keluarganya broken home, misalnya keluarganya tukang dan selingkuh mereka tidak papanya. mau mengakui. Tidak mau mengakui. Hei, keluarga Anda mau anaknya Anda sembuh tidak? Makanya. Tapi kan itu awal nih. Yeah. Nah, tapi kan jadi psikolog klinis justru itu tugasnya. Oke. Bikin keluarga yang tadi sok-sokan bilang saya tidak mau jadi mau. Nah, itu triknya ada. Bagaimana? Sekolah dulu 2 tahun. Sekolah dulu 8 tahun kayak saya. Masa susah kasih tahu. Kan bagi-bagi trik apa kan. Tapi memang mahal. Sekolah. Jadi dia tidak. Jadi Karin tidak boleh dia buka semua karena sekolah ya jual tanah. Sekolah yang lain. Enggak. Jadi intinya adalah itu tadi itu. Jadi kan orang tuanya menolak nih, ya saya nggak akan lawan. Oke, nggak apa-apa kalau orang tuanya nggak mau dulu, orang tuanya nggak merasa bersalah, tidak merasa salah. Pokoknya dengan gayanya lah. Semua orang yang pernah saya temui misalnya dari yang paling sombong sekali, paling kaya sekali tuh, kaya sekali, sombong sekali, yang masuk di klinik misalnya enggak dengan gayanya yang segala macam sok-sokan bawa kalau orang Palu bilang nata meme itu sudah bawa handphone yang mahal gitu, misalnya bawa tas sudah semua tuh. Sama ada yang paling merana sekali yang nangis ada semua itu. Pokoknya dari yang paling 0 sampai 100 ada semua lah kalau ada orang itu kayak gitu. Sudah pernah semua dia. Tapi caraku menyikapi adalah akan selalu sama, bahwa ya mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia belagu, mau dia nggak belagu, mau dia pura-pura pembohong atau pura-pura baik. Nah, intinya tugasku adalah membuat si ibu, bapak, keluarga, siapapun yang merasa bahwa terlibat menjadi bagian dalam pemulihan ya harus ikut. Kayak gitu. Jadi akhirnya dipahami, didengarkan ya pelan-pelan gitu. Ada tidak kalau orang yang sudah direhab keluar sudah dia masuk lagi? Banyak. Itu kenapa? Berarti tidak berhasil. Nah, itu Pak Ardi mendidik mereka. Betul sekali. Itu sama kayak kalau dirimu sakit
kolesterol. Oke. Coba cek kolesterolmu. Iya, oke. Berapa tingginya? Oke, terus tuh. makan daging lagi. Makan daging. Misalnya dirimu kolesterolnya 250. Oke. Ke dokter toh. Oke. Dokter kasih obat. Toh. Jangan makan daging lagi. 2 minggu toh sama jangan makan daging. Nah, habis dikasih obat 2 minggu sama tidak makan daging turun kolesterol. Oke. Nah, 1 bulan kemudian Bapak pesta ke dirimu. Iya. Nah, makan daging, kolesterol. Apakah saya yang gagal? Apakah obatku yang gagal? Oke. Kan tidak. Iya, betul. Yang gagal adalah caramu untuk bertahan menjaga hidupmu yang tidak kolesterol. Luar Karena kan biasa. kemudian Betul apa sudah namanya, dibilang hidupmu- papanya Kak Ardi. Dia bisa memang Pokoknya begitu. Jadi intinya adalah ketika pasien itu datang, ya saya mengobati sesuai dengan masalahnya. Oke. Gitu. Kemudian saya membekali dia untuk menjalani kehidupan. Bekal. Kalau dia Dia makan tidak mau itu salah dia. makan itu salah dia. Iya, karena kau sudah dikasih bekal. Saya sudah kasih bekal. Oke. Saya sudah kasih tahu. Oke. Nah, tapi ada juga sih punya prinsipnya kayak gini. Adiksi, kalau orang sudah pakai narkoba lalu menjadi adiksi, adiksi itu adalah sebuah mental illness atau mental disorder. Apa itu? Mental illness itu gangguan penyakit mental atau gangguan mental. Oke. Jadi memang adiksi itu masuk dalam kelompok gangguan jiwa. Gitu. Jadi adiksi namanya sudah gangguan penyalahgunaan. Nah, itu berarti dia emang gangguan jiwa. Oke. Gangguan perilaku, gangguan perubahan perilaku dan kejiwaan karena penyalahgunaan zat. Ya, penyalahgunaan zat kalau kita ngomongnya substansius. Jadi tidak spesifik narkotika, psikotropika, tadi digabung semua Tapi substans. ada juga tidak yang maksudnya satu kali rehab langsung sembuh baru terima kasih. Ya, kalau misalnya satu kali rehab sembuh, kalau menurutku pulih banyak. Tapi yang pakai juga lagi pasti ada. Iya, betul. Kalau saya tidak mau menutup kemungkinan kalau dia pakai. Kenapa? Karena tadi saya bilang karena dia gangguan mental itu penyakit kronis. Nah, karena penyakit kronis dia kambuhan. Oke. Jadi dia pasti akan kambuh. Kambuhnya mau besok, lusa, Kita tidak akan tahu. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Oke. Pasti akan kambuh. Tapi ada juga yang bilang kalau pakai narkoba lah. Saya kan bukan ya saya bilang narkoba saya. Ada yang pakai narkoba karena tidak pede. Itu betul. Iyalah banyak. Nah, memang hampir semua orang pasti pakai itu untuk mencari kepercayaan diri dan kenyamanan. Oke. Tapi ada juga orang yang sudah bahkan selebgram tapi tetap pakai narkoba. Iya, tapi siapa yakin dia pede kah? Iya sih. Contoh. Ini yang paling keren nih. Lucinta Luna tahu? Tahu. Oke, coba lihat. Kita lihat. Apa yang kurang dari dia? Follow Instagramnya enggak? Tidak sih. Oh, kalau saya follow. Selalu. Saya suka belajar dari orang-orang yang tampil perfect di depan, tapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, saya begitu Lucinta, saya sudah yakin dengan bisa kelihatan dengan penerawangan saya, walaupun itu nggak boleh sebenarnya. Oke. Tapi ini kan common sense saya, jadi penilaian saya yakin bahwa Lucinta Luna ini pasti berobat di psikiater ini. Kayak gitu. Kenapa saya yakin dia berobat ke psikiater? Pertama dia transgender. Iya. Transgender berarti kan dia suntik hormon. Hormon itu pasti ada perubahan perilaku. Satu. Kedua, menjadi transgender di Indonesia nggak gampang. Iya. Penuh bulian. Penuh bulian. Kedua, dia pasti stres. Ketiga, dia pasti banyak tuntutan pekerjaan untuk hidup. Apalagi pada awal-awal kan dia bersikeras kalau dia bukan transgender. Iya. Ya toh, dia bersikeras bahwa dia adalah wanita tulen. Itu Pasti itu kan membutuhkan ekstra rasa toh. Dan benar kan, dia sebenarnya nggak pakai narkoba kan dia sebenarnya dia kan sebenarnya tidak pakai jenis sabu itu toh. Tapi dia pakainya alprazolam kan. Jadi sebenarnya dia ke dokter. Ke dokter jiwa. Terus ke dokter jiwa, ya kan itu keluhannya tadi, nggak percaya diri pasti. Capek. Iyalah, mana ada orang yang percaya diri kalau misalnya dia sudah pakai hormonal terus di luar dibully, ya pasti kan akan mengganggu kepercayaan diri. Nah, makanya akhirnya dia pasti pakai obat dari dokter supaya bisa tidur. Nah, celakanya adalah orang itu biasanya nggak diedukasi atau tidak mau diedukasi. Harusnya kalau dia ke psikiater sudah minum obat, bulan depan itu balik, kontrol lagi. Bulan depan itu balik, kontrol lagi. Bulan depan itu balik, kontrol lagi. Harusnya begitu terus sepanjang hayat. Karena kita nambung kan. Tapi karena dia tidak mau diedukasi. Nah, tadi itu nambongo begitu. Nah, mungkin 1 kali 2 kali dia ngerasa dia punya power, dia suruh orang beliin. Obat sudah nggak ada resepnya toh. Makanya dia ditangkap kan dengan puluhan butir
Alprazolam, Xanax kalau nggak salah Xanax deh buktinya itu. Oke. Tapi berarti Kak Ardi bisa lihat orang-orang yang Enggak aja. Ya kalau dibilang bisa lihat bisa, tapi kan enggak, itu common sense toh. Saya tidak bisa bilang bahwa itu ilmu kayak gitu. Maksudnya adalah itu karena kayak bisa dia ini itu karena mungkin karena saya sudah pengalaman. Sudah sering lihat Oke. Kalau kayak saya begini jam terbang, enggak usah dibilang-bilang. Tidak, jujur saja dia apa? Saya yakin saya. Kan tadi saya bilang itu common sense, jadi cukup saya saja yang tahu. Oh. Tapi sebenarnya ilmu itu bisa dipakai. Saya pakai. Iya kan? Ya, saya pakai untuk karena lihat saya pakai untuk kepentingan klinisku. Kayak gitu. Jadi bukan untuk kepentingan gosip atau cerita dan kayaknya dia begini-begini. Tapi serius kalau jalan dengan saya atau saya lihat orang gitu kan, misalnya saya ke toko nih. Mungkin karena kebiasaan saya. Kalau kebiasaan, saya akan mandangin orang itu dari kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya akan lihat. Terus kalau dirimu kalau dapat orang lagi dilihat lagi balet bagaimana? Pura-pura toh? Iya. Saya tidak sadar tuh. Saya tatap dia. Kayak ini misalnya di Swalayan nih atau di mana. Terus ada yang unik. Terus nanti pulang mau itu tadi. Ada yang unik toh? Ada yang unik toh misalnya saya akan lihat begini. Ujung kaki sama ujung kepala dia segala macam akan saya lihat. Saya suka liatin kayak gitu. Mungkin ya kan jadi psikolog itu tools. Jadi psikolog itu pekerjaannya cuma 3 kok. Observasi, wawancara, ngobrol. Itu sama termasuk tes. observasi tadi. Nah, ini observasi. Nah, bagaimana caranya jadi psikolog klinis itu dalam mengobservasi kok bisa mendapatkan data yang banyak tentang orang itu. Nah, jadi begitu saya lihat orang tuh, misalnya nih kalau dia ke kantor, klinik pasien datang, terus dia bersikeras bahwa dia nggak pakai, dia duduk. Ya udah saya lihat aja, oh iya. Saya tidak akan melawan, secara wawancara saya tidak akan melawan. Tapi saya tahu saya sudah hafal jawabanmu. Saya juga sudah bisa lihat dari gayamu bertingkah. Jadi saya akan diam. Oh iya. Tidak, cuma pernah pertama setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya, pokoknya setahun yang lalu. Oh tidak Kak, sudah 6 bulan terakhir. Oh iya. Lama-lama. Padahal baru 2 hari. Pak Ardi tahu tuh. Saya tahu. Kak Ardi tahu tuh. Baru kemarin gue pakai. Tahu. Apalagi kalau masih baru kemarin toh. Kalau kemarin kan kelihatan jelas lah. Mas. Intoksikasinya kan masih intoksikasi namanya. Intoksikasi artinya masih ada pengaruh zat di tubuhnya toh. Entah itu di mata, Justru tidak kelihatan. Mungkin saya tidak bisa bilang entah di mata atau di hidung, saya tidak bisa bilang. Tapi lebih ke yang sama kayak begini toh. Kalau kau sudah pacaran, sudah menikah dengan istrimu misalnya berapa tahun toh? Kau tidak perlu dia bicara, rasanya kau sudah tahu apa yang terjadi tentang dia. Jadi saya sudah hidup bertahun-tahun dengan apa candu, dan yang begini. Kau mau bohongi saya, tak salah. Ketemu kalau ada anjing itu, bacium tuh, saya hafal itu mau makanan apa. Tapi itu common sense, tidak boleh dipakai untuk saya membuat keputusan bahwa misalnya nih. Saya sudah tahu nih dia pakai narkoba. Dia tetap bersikeras tidak mengaku. Banyak. Ada yang begitu kok. Dia tetap bersikeras sudah 60 menit tetap tidak mengaku. Walaupun saya tahu saya nggak bisa tulis kalau dia pakai narkoba, nggak boleh. Karena bukan pengakuannya dia. Luar biasa. Jadi kemampuanku untuk mengobservasi tadi saya gunakan untuk bisa membuat dia menyatakan yang sebenarnya. Nanti perlahan-lahan dia pasti akan mengaku. Luar biasa. Tapi saya tidak menjudge ya. Dalam artian bahwa begini, saya tidak mau menjudge juga bahwa apakah saya selalu benar? Enggak juga. Bisa jadi misalnya nih, mungkin karena sudah terlalu sering, saya akhirnya akan tahu jalan ceritanya orang kalau saya dapat di depanku. Pasien itu. Kapan kau pakai 3 hari terakhir? Saya sudah catat nih 3 hari terakhir. Terus 1 bulan 4 kali. Habis itu apa lagi? Ya keluargaku begini. Sampai saya sudah tulis nih. Sekarang misalnya saking tak biasanya, saya sudah tulis duluan ini. Papa mamaku berantem, papaku tinggal di sini. Nanti dia cerita mamaku berantem. Sudah saya hafal jalan ceritanya. Luar biasa. Karena tiap hari. Karena sudah hampir tiap hari. Hampir tiap hari cerita yang serupa, model yang serupa. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Kari, ini kan artinya kita singgung sedikit. Baru-baru ini kan ada juga yang tertangkap. Public figure yang di Palu. Adinda tercinta itu. Itu sudah ketahuan oleh Kak Ardi atau memang kaget? Saya tidak terlibat apapun dalam kasus ini. Berarti tidak kan dia kan saya tidak pernah lihat juga. Cukup sering muncul. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya hampir tidak pernah. Mungkin saya lebih tertarik melihat kayak Lucinta Luna kali ya. Kalau yang lokal tidak terlalu. Bukan. Saya tidak mau menghabiskan story saya di Instagram kuota saya untuk menonton sesuatu yang orang hanya pamer kekayaan misalnya. Terus kemudian apa segala macam.
Kayak gitu. Jadi tapi kalau orangnya, tapi kan kenapa saya nonton Lucinta Luna? Kalau menurutku itu menarik, lucu. Kayak gitu. Lucunya adalah saya bisa melihat gimana orang-orang belajar tentang hidup kayak gitu. Terus kemudian saya bisa kayak gitu. Jadi, jadi begitu, bahkan berarti yang itu tidak diikuti sama sekali ya? Saya tidak ikuti. Makanya ketika saya ditahu di kantor toh, ada ini ditangkap gitu. Terus kemudian tapi kan tadi saya bilang kalau dia ditangkap dengan barang bukti yang besar kan saya nggak bisa ikut-ikutan. Kita psikolog klinis tidak boleh ikut campur. Kecuali nih dia ditangkap dengan barang bukti di bawah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung. Dia pasti akan diminta untuk pemeriksaan asesmen. Nah kalau dia asesmen baru. Dan kalau dia di asesmen pun saya nggak bisa cerita di sini karena hasilnya rahasia. Luar biasa. Tapi kalau Kak Ardi lihat kenapa di Palu ini semakin berkembang narkoba? Ya kalau saya bilang sederhananya toh. Karena semakin kemari bukan menurun malah meningkat. Ya kalau saya selalu bilang kayak begini. Penangkapan ini bikin saya belajar sih sebenarnya. Apa itu? Yang saya bikin belajar adalah ya pemakai narkobanya itu memang orang yang tidak mampu dan orang tidak edukasi. Orang tidak mampu dalam hal apa ini? Pemakainya itu pasti orang tidak mampu dan orang yang tidak teredukasi. Penjualnya pasti orang kaya yang punya banyak kekuasaan. Berarti selalu orang miskin di. Ya. Kalau kenapa? Misalnya kita ngomong kayak gini. Orang miskin nih kecanduan. Secandu-candunya orang miskin dia akan jadi apa kalau pas dia kecanduan? Dia nggak punya uang. Jadi gila. Ya enggak, kalau dia nggak punya uang, ya udah toh. Iya. Ya nggak bisa beli ya. Mencuri. Ya udah. Kalaupun dia mencuri, kalau dia nggak bisa mencuri, dia nggak punya potensi tadi kan. Kalau dia nggak punya teman yang bisa mencuri, ya dia nggak akan berani mencuri. Iya. Akhirnya kan dia cuma diam juga toh. Iya. Akhirnya sembuh sendirinya. Nggak terpakai, nggak ya udah berhenti dengan sendirinya. Bisa begitu? Banyak kok juga. Masa? Ya. Kan bisa jadi dia. Seberapa banyak sih orang-orang di desa yang tidak pakai narkoba? Dan yang bisa saya belum ada datanya sih. Nah itu yang bisa diakses BNN sedikit banget sebenarnya. Lantas orang-orang itu kemana kalau dia bisa tetap hidup dan normal? Bisa jadi adalah yang tadi saya bilang. Ya ketika dia tidak punya uang sama sekali, dia masih bisa berpikir realistis dan dia belum menjadi adiksi yang berat. Ya udah dia berhenti. Maksudnya dia belum terlalu kecanduan. Dan untuk sampai ke level adiksi yang berat itu kan memang panjang perjalanannya, no? Panjang. Bukan 1-2 bulan. Ya kalau kau pakai narkoba yang 100.000 satu minggu sekali ya. Sampai tahu harganya. Gitu, 100.000 kira-kira banyaknya bagaimana? Cuma 10 kali sampai 15 kali isap kayak. Ya, itu lama. Ya mungkin sekitar setahun sampai 2 tahun kali baru dia berkembang menjadi adiksi. Kalau sebelum jadi adiksi kan dia masih jadi penyalahguna jadinya. Jadi enggak yang. Berarti memang tingkatannya masih belum tinggi. Berarti penjualnya selalu orang kaya. Siapa yang punya akses? Pemakainya selalu. Ini tadi juga saya sempat tulis status kan. Kenapa penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih sering terjadi. Nah, ini ada temanku namanya Krisman Daeng M. Dia memberikan satu pernyataan. Peredaran narkoba di Sulteng itu bukan karena lihainya para pengedar dalam bergerak, akan tetapi adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang membackingi para gembong narkoba. Kalau dipikir sebenarnya kalau betul-betul ditegakkan hukum di wilayah kita ini, prosesnya tidak lama. Demo besar-besaran, konflik antar kampung dan lain-lain kok bisa diatasi. Mengapa gembong yang cuman bisa dihitung jari tidak bisa ditumpas? Terus yang membuat peredaran narkoba yang ini makin cepat karena 1. Taraf kehidupan yang makin tidak jelas. 2. Tuntutan kebutuhan yang begitu besar. 3. Secepatnya perputaran uang. 4. Besarnya keuntungan yang diperoleh. 5. Tidak perlu mengeluarkan tenaga dalam mendapatkan uang. 6. Yang paling mendasar sudah tidak ada rasa takut kepada sang pencipta. Sementara itu dulu kawan. Terus? Itu saja. Dia bilang. Ya. Apakah yang dia bilang ini betul semua atau ada yang pastilah. Ya pastilah. Maksudnya adalah ya semua orang yang punya kekuasaan itu kan kemudian bermata dua toh. Kalau dia pakai kekuasaannya untuk hal yang kebaikan ya pasti dia bisa menjadi baik toh. Kalau dia misalnya gunakan buat sesuatu yang tidak baik ya juga bisa menjadi tidak baik karena dia yang punya kuasa kan. Nah, jadi kalau dia misalnya yang punya kuasa dan dia memanfaatkan itu ya urusannya dia juga gitu. Tapi balik. Tapi kan bahaya untuk kita. Ya berarti
Tapi kan kayak gini kalau prinsipku, daripada saya nyalahin orang tua orangnya itu, mending saya nyalahin diri saya sendiri. Mending saya perbaiki diri saya sendiri. Oke. Ya maksudnya adalah, Karena kalau tidak ada yang beli juga kan iya, tidak akan. artinya masalahnya adalah kenapa mereka bisa menjual? Karena mereka bisa melihat celah bahwa Karena ada pembeli. ya bahwa ya membeli itu kan celah toh. Hmm. Celahnya apa? Ya tadi saya bilang kemiskinan sama tidak punya pendidikan. Oke, tidak teredukasi. Luar biasa. Jadi kalau misalnya, nih, saya punya kekuasaan buat jual narkotika, tapi orang-orang di sini mau belajar, suka belajar, orang-orang di sini ketahanan Tidak mungkin ada pasar. Ketahanannya tinggi. Orang-orang di sini agamanya baik, adaptif, fungsi keluarganya berjalan benar, gitu kan? Dia tidak jatuh dalam kubangan kemiskinan. Nah, buat apa saya jualan? Ya sama kayak gini lah contoh aja ya. Di Belanda gitu misalnya, narkotika dijual kok bebas. Di beberapa tempat. Karena orang teredukasi. Tapi orang kan tidak make. Karena orang teredukasi dan punya kekayaan yang cukup untuk hidup sejahtera. Itu tadi sebenarnya intinya edukasi yang dipermantap. Ya intinya adalah edukasi, sekolah yang benar, dikasih uang waktu kecil, sekolah yang benar, pas SMA mau kuliah yang benar ya kuliah yang benar. Iya, Itu begitu kuliah ya kuliah yang benar. Itu. Jadi intinya kalau dapat tempat belajar ya nggak harus kuliah, misalnya mau vokasi mau apapun, intinya adalah bebas bertanggung jawab. Bukan bebas karena takut. Saya jujur ya, sepanjang 31 tahun saya hidup, saya nggak pernah takut sama orang tuaku. Karena selalu merasa bahwa saya bisa bertanggung jawab. Karena saya merasa orang tuaku juga tidak pernah mendidik saya untuk takut sama dia. Kayak gitu. Jadi karena orang tuaku tidak pernah mendidik saya buat saya takut sama dia dan dia tidak perlu ditakuti, saya justru merasa ngelakuin apapun itu senang. Kayak gitu. Bukan karena saya takut sama dia. Luar biasa. Ya sama kayak sama teman-teman. Kenapa akhirnya banyak yang bilang agama tidak kuat. Jadi jangan-jangan ada yang perlu kita perbaiki. Kita beribadah karena takut sama Tuhan, bukan karena kita mencintai Tuhan makanya kita beribadah. Ya gimana kita punya agama yang kuat kalau dasarnya adalah takut? Iya, keren luar biasa. Beribadah itu karena cinta, bukan karena takut. Berdoa itu karena mencintai, bukan karena takut. Betul. Bukan karena takut tapi karena cinta. Karena cinta. Luar biasa. Kalau kita melakukannya karena takut. Kalau kita melakukannya karena takut toh. Kalau sudah tidak ditakuti, ya itu tuh tadi yang ujungnya dan karena sudah tidak ada yang takut Tuhan. Iya. Ya berarti kan karena dia sudah takut akhirnya Tuhan pun dia lawan. Ya makanya jangan ditakuti. Dicintai Tuhannya. Luar biasa ini. Jadi kalau kita mencintai Tuhannya, jadinya kita kayak pengen ngebahagiain dia toh. Tapi kalau kita takut, coba contoh deh. Saya mencintai orang tuaku, akhirnya saya mau melakukan apapun buat orang tua yang saya cintai. Coba, saya takut sama orang tuaku, akhirnya saya akan melakukan sesuatu untuk menghindari orang tuaku. Supaya jangan marah. Beda. Luar biasa. Ini keren. Jadi akhirnya, menurutku, kenapa akhirnya banyak terjadi penyalahgunaan narkotika, apalagi meningkat di Palu, Sulawesi Tengah, bukan cuma Palu toh, Palu, Sigi, Donggala dan semua teman-teman. Ya dasarnya adalah karena supply itu gampang, dia jelas faktor geologis, faktor geografis, faktor lingkungan, kekuasaan, akses untuk mendapatkan lobby-lobby tertentu itu mungkin punya oknum-oknum tertentu banyak yang bisa memberikan itu. Gitu kan, tapi itu semua nggak ada gunanya tuh kalau demand-nya nggak ada sebenarnya. Tapi persoalannya demand-nya banyak, tinggi. Itu dia susahnya. Nah, demand yang tinggi ini berarti memberi celah pada supply untuk masuk dengan baik, dengan tepat. Luar biasa. Tuh, nah, demand ini tingginya. Kenapa saya bilang demand itu begitu tinggi? Anak SD saja sudah bisa pakai narkotika. Terbukti berarti demandnya tinggi toh. Nah sekarang ada masalah apa? Kok anak SD pakai narkoba bro? Tidak adakah lagi permainan petak umpet yang bisa dilakukan? Tidak adakah lagi permainan yang bisa dia bikin senang? Harus ke narkoba. Kenapa harus ke narkoba? Berarti ada yang salah di mana? Pendidikan. Ya pendidikan yang tidak lagi memberikan dia kesempatan untuk menikmati masa kecilnya. Untuk pendidikan. Kesalahan yang kedua di mana? Keluarga. Berarti jangan-jangan keluarganya bukan keluarga yang penuh cinta, tapi keluarga yang penuh ketakutan. Luar biasa. Pendidikan, keluarga toh. Yang ketiga lingkungan. Mana ada tempat main kita sekarang? Tuh.
Betul? Lingkungannya berubah menjadi gadget. Ya sudah, Tempat nongkrong banyak. Tempat nongkrong segala macam. Akhirnya anak kecil ini jadi tidak punya akses apapun. Semua lapangan dibikinkan perumahan. Dia jadi generasi alpha yang dibesarkan oleh generasi X. Paham gak? Dia jadi generasi alpha modern dibesarkan oleh orang tua zaman dulu. Ya, tewaslah dia. Luar biasa. Jadi di situ sih problem utamanya sih, penyesuaian itu. Terus terakhir harapannya Kak Ardi supaya anak-anak muda ini kayaknya sudah tadi sih sebenarnya, tapi ulang lagi supaya lebih mempertegas. Harapannya Kak Ardi sih supaya anak-anak muda di sini nih supaya janganlah narkoba supaya tidak susah juga kerjanya Kak Ardi di BNN. Nanti kalau kamu tidak narkoba, setelah kerjaan gitu. Jadi gaji lagi. Iya betul juga. Tidak lah. Apa namanya itu sih, menurutku buat teman-teman anak muda tadi saya bilang teman-teman hanya akan mengalami kesulitannya beberapa tahun kok, kan ini senja atau peralihan. Jadi sebenarnya jangan menghindari kesulitannya. Karena memang senja itu nggak enak kayak gitu. Siang ke malam itu tidak pernah enak kok. Ada senja yang bikin rasanya tidak nyaman gitu. Tetapi menghindari supaya tidak nyaman itu justru bahaya. Kalau saran saya adalah nikmati saja yang tidak nyaman itu. Toh akan selesai. Ada waktunya selesai. Karena akan menjadi malam. Gitu. Jadi teman-teman anak muda semua yang mengalami kesulitan menikmati waktu senjanya toh, kesulitan menikmati masa mudanya, jalani saja. Jalani saja. Jangan cepat-cepat ingin mengakhiri masa sulitnya. Betul. Karena memang masanya itu. Sudah di situ sudah di situ sekarang. Dan kalau teman-teman bisa lewati dengan baik, teman-teman akan jadi orang yang besar kok di besoknya. Tapi kalau teman-teman skip, mau main jalan pintas atau kalau main game ini pakai apa namanya? Game shark. Nah, kayak apa ada cheat-cheatnya atau teman-teman akan hidupnya penuh dengan cheat juga ke depannya. Karena tidak bangga juga seperti kayak video game. Kita pakai cheat tidak bangga juga kalau kita menang. Apa gunanya kemenangan karena kita menghindari kesulitan? Woi, luar biasa. Jadi kemenangan itu sebenarnya bukan karena menghindari kesulitan, tapi karena mampu menghadapi kesulitan. Mampu berjuang. Luar biasa. Terus kalau teman-teman muda ini siap dengan kesulitan, akhirnya kan tidak menjadi rentan sama stres toh. Tidak menjadi rentan sama tekanan-tekanan toh, malah justru menikmati stresnya, menikmati tekanannya. Berbagi, akhirnya teman-teman nggak akan punya pikiran buat ke situ gitu. Dan yang pasti teman-teman harus punya kekerasan hati sih menurutku, kalau bahasa gaul gampang. Maksudnya kritis terhadap diri sendiri. Bukan, saya mau bilang itu lebih ke prinsip, itu maksudku. Tapi prinsip yang teguh kayak gitu. Jadi kayak saya tadi bilang toh, tidak beli belang itu. Pokoknya tadi saya bilang, saya mau kuliah S2, nggak bisa dibolak-balik, dipuji dia segala macam, nggak bisa. Pokoknya saya harus S2. Saya mau S2. Dengan semua pertimbanganku, kenapa saya misalnya mau S2? Saya yakin saya bisa ganti uangnya. Saya sudah bilang tuh, kalau Bapak nanti nggak bisa bayar rumah ini diambil, pokoknya 2 tahun saya kuliah, saya punya uang, saya bisa beli ulang nih rumah. Nah bener kan, 2 tahun belum lulus pun saya sudah jadi PNS. Ya sudah, artinya kan sebenarnya. Betul. Berarti sih sebenarnya prinsip yang harus diperkuat. Jadi seperti kayak begini, saya akan melewati masa mudaku ini dengan tidak menggunakan narkoba. Ya sudah, punya prinsip dan tidak boleh lagi. Atau misalnya prinsip, tapi kalau saya sarankan prinsip itu harus pakai kata positif, menghindari kata tidak. Jadi pakai kata yang memang tujuannya jelas. Kayak bagaimana? Misalnya nih, saya sudah bertekad 5 tahun dari sekarang saya akan punya toko sendiri dengan usaha A, B, dan C. 5 tahun dari sekarang. Nah itu kan sudah baru prinsipnya apa? Prinsip untuk mendapatkan 5 tahun dari sekarang itu adalah saya akan bekerja keras, bekerja cerdas, terus kemudian fokus sama apa yang saya impikan, yaitu toko apa. Nah kalau saya mau fokus ke toko apa, di breakdown lagi. Berarti saya mesti belajar tentang itu. Tapi saya belajar di mana? Oh, belajarnya bisa 2 cara nih, misalnya formal dan non formal. Oh, saya nggak punya uang dan saya nggak suka formal. Berarti non formal. Nah, kalau non formal dapatnya di mana? Oh, non formal ini bisa 2 juga. Linknya orang lain atau kita cari orang. Oh, saya nggak bisa
cari sendiri, saya mau link orang. Saya punya banyak teman, oke berteman. Oke. Teman siapa? Ya, karena kita sudah punya tujuan tadi bikin toko, otomatis temannya kita hanya yang sesuai dengan toko itu kan, nggak akan teman-teman yang lain. Oke. Tuh, jadi teman-teman anak muda itu mesti belajar membreakdown, makanya tidak boleh pakai kata negatif. Harus detail begitu ya. Ya, jadi misalnya saya punya prinsip, saya punya tujuan 5 tahun ke depan akan bikin toko kelontong. Misalnya. Oke, 5 tahun ke depan. Sekarang saya ada di sini nih. Apa yang saya mau, what's the next? Apa yang mau saya lakukan? Oke, berarti kalau sekarang saya mesti punya modal karena orang tua saya nggak punya modal. Oke. Gitu toh? Bekerja lah dari sekarang. Berarti kalau begitu saya sekarang bekerja. Bekerja ini juga bisa berbahaya. Jangan-jangan nanti saya misalnya keterusan akhirnya nggak punya modal. Oke, berarti bekerja apa nih? Nah, bekerja sambil apa? Oh, saya mau magang dulu deh. Nggak usah dulu cari uangnya. Magang dulu punya ilmunya. Jangan-jangan nanti saya bisa buka toko kelontong tanpa uang. Gitu misalnya. Saya bisa aja nanti investasi dari orang lain. Betul. Ya kan? Oke, saya magang. Oh, ketika saya magang, saya punya ilmu baru. Jangan toko kelontong yang biasa, toko kelontongnya online yang saya dapat dari magang. Online nggak pakai modal. Nah, kan dia ngajar. Tuh, jadi jadi runut dia, jadi ke breakdown. Oke, luar biasa. Keren. Sangat jelas dan detail. Iya, harus dibikin begitu. Ini setiap bintang tamu Saraba Channel pasti saya tanyakan nih, kenapa Kak Ardi kemudian mau diundang di sini? Dipaksa. Waduh. Kenapa psikolog jadi? Kenapa? Oh iya. Kenapa Kak Ardi mau diundang ke sini? Sebenarnya jadwalku sudah padat sekali toh. Jadwalnya Dari padat pertama sekali. sampai sekarang masih sombong aja Anda. Oke. Jadwalku padat sekali. Kayak tadi pagi, kayak kemarin saya bikin apa. Tadi pagi saya bikin apa. Nah, jadi saya pikir ya sudah deh sekalian malam minggu emang sudah saya planning kan toh dari kemarin. Oke, masih ada yang kosong. Kalau seandainya tidak ada yang kosong pasti saya nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Tapi saya tanya sama asistenku bilang masih ada jadwal hari malam minggu tidak ada acara Kak. Oh ya sudah. Berarti langsung pakai asisten sudah sukses luar biasa. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Terus kenapa akhirnya saya mau? Ya salah satu tadi itu ya udah belajar. Sekarang saya juga mau bikin YouTube toh. Sudah ada YouTube-nya? Enggak, belum. Oh, belum ada. Baru mau dibikin. Rencananya tentang apa, Kak? Sebelum kita mengakhiri. Yang pasti tadi tentang melewati senja. Jadi saya pengen bikin. Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu sih konten yang kayak gini ada salah satunya menjadi manusia. Salah satu konten. Jadi kayak begitu. Ya kayak begitu, tapi saya akan bikin dengan formatnya saya sendiri. Gitu. ATM begitu ya, ambil tiru modifikasi. Memisahkan orang tertentu dengan frame-nya dia, tetapi kemudian akan saya bahas dengan frame-ku kayak gitu. Atau juga akan saya angkat tentang misalnya ada orang yang tidak bisa saya angkat toh dia, maka akan saya ceritakan dengan caraku kayak gitu. Pasti membosankan tidak. Pasti menarik sekali lah itu konten itu karena saya percaya kualitas yang dimiliki Kak. Saya sih yang penting sebenarnya bisa saya kayak begini sih. Sedikit itu nggak apa-apa menurutku sama kayak di sini tidak perlu punya tujuan yang besar. Saya selalu bilang tujuan 1 langkah saja itu sudah tepat daripada punya tujuan 100 langkah tapi melangkah 1 saja tidak bisa karena tidak tahu 100 itu bikin apa. Ini keren luar biasa. Jadi, tapi kasihlah motivasi juga ke saya sebagai YouTuber kecil ini. Saya tidak bisa motivasi sih, tapi saya selalu bilang hidup ini satu paket. Satu paket. Jadi kalau ada susahnya pasti ada senangnya. Jadi jangan memilih untuk jadi senang. Memilih untuk menikmati dua-duanya. Itu hidup. Itu keren sih, luar biasa. Tapi kalau ada yang bisa dikritik, apa yang dikritik dari Saraba Channel? AC mukanya. Anda sudah orang keberapa ya begitu? Oke lah, meskipun Kak Ardi menghina AC saya, tapi saya tidak akan dendam. Mengganti AC karena sudah ada dua PK ini ya? 1. Oh 1,5 toh? Iya. Di luarnya? Di luar 1, di dalam setengah. Oke, karena Kak Ardi sudah bersusah payah datang ke sini, saya mau memberikan hadiah untuk Kak Ardi ini semacam apa ya? Apa sih namanya ini? Oleh-oleh lah. Untuk Kak Ardi ini. Luar biasa setiap sekali. Narasumber Saraba Channel pasti saya hadiahi gelas. Nanti Kak Ardi sambil melakukan terapi di BNN minum Saraba. Tolong asistenku perhatikan caranya ya. Nanti ada Sarabanya nggak ada nih?
Oh, masa Sarabanya bikin sendiri lagi? Tapi kan yang penting ada ininya nih. Oh iya, sih. Ada tulisan Saraba Channel-nya. Oke. Sebagai bentuk terima kasihku karena Kak Ardi sudah di sini. Sip, sama-sama. Luar biasa. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa Saraba channelnya. Semoga semakin besar. Amin. Sarabanya nanti bisa bikin kafenya loh kok. Ada. Oh, ada. Oke, sip. Oke, Oke. itu tadi podcast saya bersama psikolog yang sombong dan kurang ajar. Tapi berhasil sukses lah. Terima kasih Kardi. Sama-sama, Saya terima doakan kasih. sehat selalu. Pokoknya Siap. sukses terus dalam karir. Thank you. Hal yang sama juga buatmu. Dan Amin. teman-teman semua. Jangan lupa like, habis itu komen, share, dan subscribe di akun Saraba Channel. Oke. 1 like itu akan mendapatkan apa? Tidak ada. Anda kira ini poin Paula? Banyak yang punya giveaway. Tidak lah. Oke, belum ada giveaway-nya ya? Belum Oke, ada. jangan sampai ada. Nanti tertekan, stres. Ah betul. Narkoba. Jangan Jangan sampai. Oke, betul. Jangan paksa kalau belum mampu. Pelan-pelan Tapi saja. Anda bapak sekali. Anda tidak mampu. Oke lah, itu obrolan seru tadi dengan Oke, Kak thank Ardi. you. Terima kasih, sukses selalu. Sukses, Sampai sama-sama. ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ah.